Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video kali ini. Saya akan coba mengkonfigurasi apa itu namanya Nginx ya. Kalau tulisannya sih tulisannya Nginx gitu ya, tapi dibacanya tuh Nginx biasanya. Kalau konfigurasinya atau mungkin outputnya itu sebenarnya hampir sama kayak Apache gitu ya. Ini web server, tapi ini pakainya Nginx gitu. Nah, kita langsung aja ya caranya. Yang pertama coba kita masuk dulu dan pastikan komputer ininya apa namanya servernya ini terhubung dengan internet ya. Karena kita mau ada install gitu. Mungkin kalau misalkan nanti setelah ada diinstal sih seperti apt ya, kan nanti bakal kita download apt install Nginx kan. Nah itu butuh ada internet gitu. Nah sebelum itu kita mau coba buat coba kita cek dulu IPA nya. Kalau saya 192.168.1.108 gitu. Berarti kita pastiin dulu apakah ada internet ya. Ini ada internetnya, berarti kita tinggal download apt install Nginx. Tapi sebelum itu alangkah baiknya ya sebenarnya kita coba cek dulu apt update, apt get update juga boleh, apt strip get update. Nah ini proses download. Apt get update ini juga harus ada internetnya, kalau tidak pasti akan gagal. Meskipun nanti pada saat penginstalan ini masih ada error, coba dicek resolve-nya ya, yang nano etc resolve titik conf. Nah itu coba dicek DNS servernya udah sesuai belum sama IP kalian. Itu kadang suka ada yang error memang, walaupun udah ada internet sebenarnya, tapi mungkin terputus pas lagi downloadnya ini karena nggak sesuai DNS sama apa namanya resolve-nya itu sama IP kalian. Biasanya seperti itu biasanya. Jadi sembari nunggu ya, saya gunakan ini ada server CLI nya, terus ada PC Linux-nya nanti untuk kita lihat ya hasil dari yang kita kita config ini. Oke, apt get update sudah, berarti kita tinggal apt upgrade. Udah di upgrade gitu. Upgrade. Yes. Nanti kalau misalkan sudah kita download ini, tinggal kita sambungin aja pakai LAN segmen tuh, server sama apa yang punya server dan PC Linux kita jadiin satu gitu. Yang penting kita download dulu nih apt get update, apt upgrade sama apt install Nginx. Nanti setelah dari itu boleh kalian putusin tuh internet yang bridge-nya atau mungkin NAT-nya atau mungkin host only-nya, yang pokoknya berhubungan dengan internet, akses internet yang ada di laptop atau mungkin komputer. Kita stop aja, kita pakainya kita keluarin, terus kita setting yang di network adapter kita ganti, jangan yang itu tapi yang LAN segmen biar terhubung dengan PC Linux seperti itu. Dan tiap-tiap video nantinya juga yang saya buat itu apabila kalau misalkan kita mau download membutuhkan internet apt install apa gitu misalkan ya bin 9 atau mungkin yang lain gitu ya. Nah itu pasti saya harus terhubung dengan internet dulu gitu. Setelah dari itu biasanya saya config habis itu pada saat mau ada penguji uji coba itu baru saya ganti network adapternya jadi LAN segmen itu. Karena kan kita mau lihat inputnya seperti outputnya seperti apa gitu kan.
Oke, ini sudah terdownload semua ya. Jadi tujuannya itu agar pada saat kalian download seperti apt yang lain gitu selain Nginx ini, itu dapat versi yang terbaru ya, karena kan udah diupdate gitu. Dari yang link repository dia memanggil apa namanya ngelink ya, jadi dia memanggil data yang ada di internet, jadi dapatnya yang terbaru seperti itu. Ini kalau ngecek repository itu yang nano etc apt resource titik list itu ya, ada di video sebelumnya. apt ya, sekarang kita download apt install Nginx. Oke, di sini coba kita sistem ctl status ya, status dari Nginx sudah aktif. Kita mulai masuk ke repository, masuk ke directory, kita clear dulu biar rapi. Kita masuknya ke cd directory, terus var www html. Kalau sudah, di sini coba kita cek statusnya ya. Oke, di sini ada index titik nginx debian html. Jadi kita nggak perlu ini karena memang kita tujuan di awal itu mau membuat yang baru ya. Berarti yang data ini kita hapus. Caranya itu rm index di tab aja langsung ya, jadi langsung dia ada itu. Nanti drm remove, kita enter, lalu kita bikin baru namanya nano index titik html seperti itu. Kita bikin di sini h1 aja ya. Halo semua, halo semuanya. Nama saya Fandi Agus Pranoto dan ini adalah web server Nginx. Kita tutup. Kalau sudah, coba kita masuk ke dalam directory Nginx-nya itu sendiri ya, cd etc /ns. Oke, sudah. Coba kita cek status. Jadi masuk, kalau sudah seperti ini tinggal cd, terus masuk directory yang sites available sites available. Kalau sudah, di enter. Apa pakai slash ya? Salah. Nah udah, terus masuk ke ls, kita cek statusnya apakah sudah ada. Biasanya ada default. Nah di sini ada default. Nah nanti default ini kita hapus juga. Jadi mau buat yang baru, jadi kita hapus defaultnya. Bawaan dari ini ya, Nginx ya, default. Sebentar deh.
Engine. Sebenarnya tadi harusnya saya menampilkan hasil dari setelah kita download Nginx ya sebenarnya, cuma lupa saya, jadi udah keburu kapus tuh tadi HTML yang sebelumnya ya, yang barusan tadi sudah saya hapus, jadi otomatis kita harus bikin baru. Jadi default yang dari Nginx itu udah nggak ada, jadi kemungkinan saya bakal nyelipin sedikit frame untuk hasil dari bagaimana sih sebenarnya tampilan dari Nginx dari defaultnya ya. Tadi kelupaan saya, keburu-buru gitu ya. Jadi langsung hapus saja. Jadi pasti kalau saat ini kondisi yang seperti ini saya cek pasti nggak ada hasilnya. Saya ketik localhost juga pasti nggak ada, karena udah saya hapus tadi yang indeks yang web tadi. Jadi nggak apa-apa, ini dilanjut aja, nanti saya kasih sedikit frame, saya potong tampilannya seperti apa kalau yang default. Di sini kita hapus dulu rm. Harusnya tadi pada saat saya install, baru diinstal ya, langsung dicek gitu websitenya di PC Linux ya. Cuma saya keburu-buru, terlalu bersemangat ya guys, maafin. rm default. Nah nanti pastikan kosong nih, kita bikin baru, kita bikin namanya web. Saya pengennya web Nginx. Nah di sini kita defaultnya itu kita ubah gitu dengan tulisannya server, terus kita tab di sini listen 80. Jadi nanti webnya itu diarahkan di port 80 seperti itulah kurang lebih. Server name-nya server garis bawah name localhost titik koma lagi, terus di sini root, masuk ke dalam var www.html titik koma, habis itu index ya bener ya, index spasi index lagi, index.html. Kalau bisa kalian hafal ya seperti ini ya. Nah nanti di sini locationnya kita spasi terus slash, kita langsung ditutup aja, dibuka, salah di sini. Nah try garis bawah file Yuri spasi $404.2, kita tutup 2 kali ya berarti ya. Salah nih, bukan ini, buka. Nah ini baru kita tutup, baru bawahnya kita tutup. Kita save. Kita coba lns etc. Ini coba kita pengen itu namanya ini salin ya, disalin secara otomatis. Jadi kalau misalkan kita coba, ini kan kita udah bikin nih, nah kita coba buat salinan ini di direktori yang lain gitu. Jadi ada codingannya sendiri, namanya ln terus etc nginx site strip available web strip nginx ini ke etc gitu maksudnya. Nginx
site enabled. Kalau sudah, kita masuk ke directory cd etc nginx, terus kita site enabled. Kita coba lihat statusnya. Sini udah ada ya. Yang tadi kita download, yang tadi kita coding itu kan adanya di sites available, ya kan. Nah, saya pengen data itu ada juga di site enable gitu, jadi nggak kerja dua kali. Namanya ini salin pintas gitu, seperti itu. Oh, ini salah nih, etc. Nah, baru ls. Oh, defaultnya masih ada ya, kita hapus dulu defaultnya. rm default, nah gini aja. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita restart. Ini harusnya sudah jadi ya, sistem ctl restart nginx. Oh, masih ada yang salah ya. Jurnal ctl excel nginx service try file Fury. Berarti ada yang salah tuh di konfigurasi try file Fury. Ada yang salah tuh berarti. Sebentar, berarti kita keluar dulu, Ctrl C, terus masuk lagi di web nginx. Oke, kita enter. Oke, kita coba di mana ya, di try. Coba kita edit aja nih filesnya, coba di sini. Coba, kadang memang salah spasi aja kita nggak kedetek ya, karena harus benar-benar sesuai apa yang diminta gitu komennya. Sebenarnya ketikannya udah bener ya, apa yang salah ya? Sebentar, ini coba saya spasi, try-nya kita spasi. Oke, kalau harusnya udah bener ya nih kalau kayak gini settingan ya. Oke, kalau sudah, coba di sistem di restart bisa ya, alhamdulillah. Habis itu coba kita masuk ke dalam, kita coba matiin dulu, kita buka PC-nya. Oke, kita coba di PC-nya kita aktifkan, kita coba line segmennya kita sambungkan. Di sini juga kita cek lagi nginx, servernya juga nginx. Oke, PC-nya juga sekalian saya nyalain. Harus di LAN segmen yang sama ya. Sudah ditunggu. Oke, masukin password 3456. Oke, kalau sudah, kita coba masuk root.
IP, kita cek IP-nya. Karena memang tadi masih DHCP ya, jadi masih ngacak IP-nya. Jadi coba kita ganti nano etc network interfaces. Oke, kalau sudah kita ubah, kita matikan dulu, nonaktifkan juga, kita buat baru auto ENS33 eFace ENS33 inet static. Saya mau bikin addressnya 192.168.1 titik network 255.255.0. Oke, kita save, kita restart sistem CTL, restart networking. Yes. Kita coba cek dulu IPA nya sudah terganti ya, 192.168.150. Kita balik ke PC, kita setting dulu pengaturannya. Jadi kita ubah di sini, kita bikin 60. Untuk DNS nya kita samakan sama yang di server tadi, 50 ya. Kita oke. Kita pastikan dulu 50 ya. Di sini juga 50. Apply. Oke, kalau sudah kita coba masuk ke Firefox 192.168.1.50. Ya. Sudah aktif di sini. Halo semuanya, nama saya Fandi Agus Pranoto dan ini adalah server Nginx. Oke, seperti ini untuk tampilannya. Cara konfigurasi bagaimana kita menyeting untuk Nginx seperti apa, dan ini outputnya. Oke, yang terakhir saya lupa masih ini. Nah, ini adalah defaultnya ya. Jadi defaultnya seperti ini tampilannya. Jadi mungkin sampai di sini aja pertemuan kita di video kali ini tentang Nginx, bagaimana cara kita konfigurasi di dalamnya. Semuanya terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Ya, jangan lupa komen, like-nya juga. Sampai ketemu di video-video lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.